Assalamualaikum. Terima kasih telah mengklik video ini dan jangan lupa tonton sampai habis. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Halimatus Sa'diyah dan teman saya Indah Lestari dan teman saya Sabrina Yudia Puspita. Di sini kami akan mempresentasikan diskusi kami, yaitu layanan obat alternatif. Lebih lanjutnya, mari kita dengarkan penjelasan dari teman kita, yaitu Indah Lestari. Silahkan. Baik, di sini saya Indah Lestari sebagai pemateri 1 akan memaparkan tentang pengertian layanan dan obat alternatif. Jadi, layanan dan obat alternatif adalah subsistem pelayanan kesehatan. Subsistem dalam pelayanan kesehatan yaitu berupa input, proses, output, dampak, dan umpan balik. Perawatan yang digunakan bukan perawatan yang standar. Sedangkan pengobatan alternatif adalah istilah yang menggambarkan perawatan medis yang digunakan sebagai pengganti terapi standar medis. Perawatan standar ini didasarkan pada hasil penelitian ilmiah dan saat ini diterima dan digunakan secara luas. Contohnya, saat sedang sakit, ada yang lebih memilih untuk langsung menjalani pengobatan alternatif tanpa berkonsultasi dulu kepada dokter. Mereka menganggap pengobatan ini punya harga yang lebih terjangkau dan minim resiko. Namun, melakukan pengobatan ke klinik tradisional tanpa pemeriksaan medis terlebih dahulu adalah tindakan yang bijak? Tidak ya teman-teman. Pengobatan alternatif adalah bentuk pelayanan kesehatan yang menggunakan cara atau bahan yang tidak termasuk dalam standar pengobatan medis. Bentuk perawatan kesehatan ini biasanya disebut sebagai pengobatan dan alternatif. Meskipun demikian, pengobatan alternatif ini memiliki keunggulan loh, yaitu membantu mengurangi efek samping pengobatan konvensional, memberikan kenyamanan, dan mengurangi masalah kesehatan. Sekian pemateri dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang lingkupan pengobatan alternatif. Yang pertama itu akupuntur. Akupuntur itu adalah teknik pengobatan Tiongkok tradisional yang menggunakan jarum untuk merangsang titik-titik tertentu di sekitar meningkatkan fungsi tubuh dan membantu tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri secara alami. Terus yang ketiga, obat alami. Terapi pengobatan alternatif ini menggunakan bagian-bagian tanaman, akarnya, daunnya, beri, atau bunga-bunga untuk menyembuhkan tubuh. Nah, yang keempat itu hipnoterapi. Hipnoterapi ini adalah terapi yang dilakukan pada subjek dalam kondisi hipnosis dan termasuk salah satu pengobatan alternatif. Nah, yang kelima itu homeopati adalah sistem teori dan praktik medis yang lengkap. Prosedur pengobatan alternatif ini disebut pembuktian atau dalam homeopati modern, percobaan patogenik manusia. Yang keenam, meditasi. Terkadang disebut juga semedi, adalah praktik relaksasi yang melibatkan pelepasan pikiran dari semua hal yang menarik, membebani maupun mencemaskan dalam hidup kita sehari-hari. Yang ketujuh itu naturopati adalah sistem penyembuhan yang berasal dari Eropa yang memandang penyakit sebagai manifestasi dari perubahan dalam proses di mana tubuh secara alami menyembuhkan dirinya sendiri. Baik, mungkin dari itu pemateri dari saya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pemateri ketiga, yaitu
teman saya Sabrina Yudia Puspita. Baik, terima kasih atas moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi tentang pengelolaan obat alternatif. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut pengelolaan obat alternatif itu apa saja, sebelumnya kita akan bahas dulu. Obat tradisional itu apa sih? Karena obat alternatif termasuk obat tradisional, maka saya akan menjelaskan sedikit saja tentang obat tradisional itu apa. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan yang berupa tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral yang sudah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman dari nenek-nenek moyang kita. Obat tradisional dikenal luas pertama, terutama di negara berkembang, yaitu negara kita sendiri tentunya, yaitu Indonesia. Pemanfaatan obat tradisional di Indonesia dimulai sejak berabad-abad yang lalu. Hal tersebut dapat kita lihat dan dibuktikan di relief yang ditemui di Candi Borobudur. Bagi masyarakat Jawa, obat tradisional itu biasanya disebut dengan jamu, teman-teman. Baik, kita masuk ke dalam pengelolaan obat alternatif. Apa sih itu obat alternatif? Ya, seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, obat alternatif adalah bentuk pelayanan kesehatan yang menggunakan cara alat atau bahan yang tidak termasuk dalam pengobatan medis. Next. Baik, di sini bisa kita lihat pengobatan alternatif itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada obat herbal. Produk herbal merupakan obat-obatan yang berasal dari tumbuhan. Obat herbal ini, teman-teman, biasanya digunakan sebagai suplemen kesehatan yang tidak mengandung zat kimia. Tetapi meskipun tidak mengandung zat kimia, belum tentu obat herbal ini tidak memiliki efek samping. Kecil kemungkinan obat herbal ini memiliki efek samping. Tidak seperti obat-obat pada medis umumnya ya, seperti obat pusing atau obat flu biasanya memiliki efek samping yang cepat. Begitu kita mengkonsumsinya, selang beberapa menit itu akan mengalami atau timbul efek samping seperti pusing, ngantuk, dan lain-lain. Tetapi untuk produk herbal ini kecil kemungkinan memiliki efek samping karena tidak mengandung zat kimia. Jadi obat herbal ini akan muncul efek sampingnya itu jika kita mengkonsumsinya itu secara berlebih atau tidak sesuai dengan takaran yang sudah ada. Baik, produk herbal ini memiliki berbagai macam, teman-teman. Yang pertama, biasa kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari seperti yang biasa digunakan sebagai rempah-rempah, tetapi sangat bermanfaat juga untuk kesehatan, yaitu seperti jahe. Seperti yang kita lihat, jahe biasanya digunakan atau dijual di kaki lima itu sebagai obat herbal ya, untuk menghangatkan tubuh misalnya, untuk obat mual, untuk obat pusing, untuk obat nyeri haid, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada kunyit. Siapa yang tidak tahu kunyit? Kunyit atau tumbuhan yang biasa kita lihat di tempat jual rempah-rempah. Kunyit itu biasanya ditumbuh di dataran yang tinggi maupun rendah. Kunyit ini juga termasuk umbi-umbian ya, karena ditanam di dalam tanah. Tetapi kunyit ini selain sebagai rempah-rempah, teman-teman, kunyit ini memiliki berbagai manfaat, yaitu salah satunya itu membantu kita untuk menjaga pencernaan, sistem pencernaan, kemudian bisa menurunkan kolesterol, kemudian bisa menumbuhkan kulit baru, bisa kita oleskan kepada luka-luka ya, biasanya kepercayaan dari nenek moyang kita. Kemudian atau ada lengkuas atau laos. Siapa yang tidak tahu lengkuas atau laos? Lengkuas atau laos ini juga biasa digunakan sebagai rempah-rempah untuk membuat makanan untuk ibu-ibu kita atau nenek moyang kita. Tetapi lengkuas atau laos ini memiliki manfaat yang banyak karena mengandung beta-sitoseral, kemudian mengandung vitamin C, vitamin A, dan zat besi. Kemudian terakhir yaitu ada temulawak. Temulawak juga memiliki manfaat mengatasi gangguan pencernaan seperti perut kembung dan gangguan lambung lainnya.
Kemudian yang kedua kita bisa lihat ada produk nutraseutikal. Produk nutraseutikal adalah produk makanan yang cocok untuk diet. Produk makanan ini membantu dalam mengobati atau mencegah penyakit juga. Penyakit yang biasa diatasi oleh nutraseutikal ini seperti anemia, kekurangan karnitin, sebagai suplementasi diet tadi, kemudian sebagai obat insomnia, kemudian sebagai herpes simplex, dan lain-lain. Teman-teman, produk nutraseutikal ini diproduksi di Indonesia. Apa saja produk-produk yang diproduksi di Indonesia? Produk-produk nutraseutikal ini seperti lecithin, betadine, glukosamin, metionin, triptofan, dan lain-lain. Tetapi teman-teman, produk nutraseutikal ini tidak seperti produk herbal karena dia mengandung zat kimia. Jadi produk nutraseutikal ini memiliki efek samping, yaitu seperti diare, mual, sakit perut, rasa kenyang, muntah, ruam, sembelit, dan lain-lain. Selanjutnya ada probiotik. Probiotik adalah bakteri hidup dan ragi yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Kenapa bisa bakteri bermanfaat untuk kesehatan? Padahal pada umumnya yang kita ketahui bakteri itu tidak baik untuk tubuh. Probiotik juga disebut dengan bakteri baik yang membantu menjaga tubuh tetap sehat. Tetapi ada bakteri yang tidak seimbang, jadi tidak semua bakteri tidak baik. Bakteri yang tidak seimbang tadi bisa menyebabkan sembelit, diare, penambahan berat badan, ruam, dan infeksi jamur lainnya. Permasalahan pada sistem kesehatan tubuh, probiotik dikonsumsi dengan cara yang tersedia sebagai suplemen makanan alami seperti dalam yogurt, Yakult, dan kefir. Next. Baik teman-teman, kita sudah sampai pada kesimpulan, yaitu pengobatan komplementer atau alternatif merupakan pengobatan non-konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif. Metode pengobatan komplementer atau alternatif yang paling populer adalah herbalisme medis, homeopati, pengobatan antroposif, terapi pengobatan bunga, akupuntur hipnoterapi, dan ayurveda. Teman-teman, sebagaimana yang bisa kita saksikan tadi penjelasan dari pemateri 1 dan kedua, yaitu Mbak Indah dan Mbak Halimah, bisa kita simpulkan bahwa pengobatan alternatif itu memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan terkenal di kalangan masyarakat ya. Salah satunya tadi pengobatan herbal. Tapi bisa kita lihat masyarakat sekitar lebih memilih pengobatan tradisional daripada pengobatan medis karena pola pikir setiap orang itu belum sepenuhnya sama. Jadi masyarakat sekitar itu masih memilih pengobatan tradisional karena dari segi harga, kemudian dari segi kepercayaan masing-masing itu berbeda. Tetapi jauh dari itu tergantung dari kepercayaan kita masing-masing ya teman-teman. Setelah kemudian bisa kita simpulkan bahwa dampak positif dan negatif dari pengobatan tadi itu sangat banyak teman-teman. Salah satunya dampak positifnya yaitu kita bisa memanfaatkan isi alam dengan baik. Jadi sumber daya alam kita ini tidak sia-sia. Bisa kita manfaatkan isinya untuk pengobatan tradisional ya. Meskipun pengobatan tradisional itu tidak semuanya itu berstandar medis atau tidak ada pembuktian penelitian. Tapi kita ambil saja dalam sisi positifnya ya. Kemudian dampak negatifnya itu seperti yang saya sebutkan tadi, jika mengandung zat kimia lebih cepat efek sampingnya, tetapi tradisional juga seperti itu, meskipun tidak mengandung zat kimia, tidak memungkinkan untuk tidak memiliki efek samping yang berlebih. Tetapi teman-teman, bahayanya jika kita mengkonsumsi pengobatan tradisional, teman-teman, penanganan medis untuk efek sampingnya itu tinggi ya teman-teman.
kita tidak tahu penyakit apa yang disebabkan oleh pengobatan tradisional, kita tidak tahu dalam jumlah berapa yang dikonsumsi jika tidak ada resep dokter. Jadi saran saya untuk teman-teman yang mempunyai penyakit yang parah atau susah kita tebak, silakan kalian berkonsultasi kepada dokter terlebih dahulu sebelum kalian mengatasi sendiri ya teman-teman. Sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Sabrina telah menjelaskan atau memaparkan materi yang sangat baik. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa komen and subscribe. Saya Halimatus Sadia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.